kita hadiahkan kepada para almarhumah keluarga besar kita yang telah berpulang ke rahmatullah. Walaupun tadi dibaca secara jamak, dalam arti tidak disebutkan satu persatu nama arwahnya, tapi insya Allah tidak mengurangi pahala dan doa kepada almarhumah keluarga besar kita yang telah berpulang ke rahmatullah. Kita doakan sekali lagi, mudah-mudahan keluarga kita yang ada di alam barzakh sana, semoga Allah lapangkan alam kuburnya, Allah jadikan alam kuburnya raudhah min riyadil jannah. Wabil khusus yang mewakafkan ini majlis almarhumah Ibu Munambia binti Mislu, mudah-mudahan almarhumah senantiasa mendapatkan cucuran maghfirah serta rahmah serta nur cahaya di alam kuburnya, amin ya robbal. Hadirin bapak-bapak, para jamaah majelis taklim Nurul Munambia, sebelum kita baca bersama-sama, kita bahas satu kitab kecil yang namun yang sangat berfaedah buat kita. Sedikit ingin saya sampaikan bahwasanya alhamdulillah kita ini sudah memasuki 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Itu tandanya sebentar lagi kita akan mengalami atau akan merayakan kemenangan kita di hari raya Idul Adha, disebut juga Idul Kurban, hari raya akbar ya. Kita ini sudah memasuki kemungkinan di hari yang keempat atau kelima, karena pemerintah sudah memutuskan bahwa hari raya Idul Adha itu jatuh di hari Jumat ya. Nah, kebetulan hari Jumat itu malamnya kan malam Sabtu. Nah, saya ingin minta pendapat nih dari bapak-bapak jamaah sekalian. Jadwal kita pengajian kan malam Sabtu. Kebetulan itu pas berbarengan hari raya Idul Adha. Pengajiannya tetap kita laksanakan apa diliburkan? Libur. Apa terus lanjut sambil nyate itu? Bisa. Iya, habis nyate ya, enak banget dah. Sambil nyate, ya. Sambil nyate. Habis nyate. Wah, gimana Wak? Mau libur Wak? Lanjut apa libur? Nah, terserah jamaah. Kalau saya sih ya, kebetulan libur panjang lagi itu. Kalau kerja saya libur panjang lagi tuh, Jumat, Sabtu, Minggu, Seninnya buat cuti bersama itu. Langsung, nggak capek. Capek kata Pak Kadir. Capek Pak Kadir. Emang korban. Korban perasaan. Gimana? Apa libur aja dulu? Ya wis, libur aja dulu katanya Pak. Ya libur ya, sambil kita merayakan Idul Kurban, Idul Adha. Berarti untuk malam Sabtu besok diliburkan, ketemu lagi malam Sabtu depan ya. Baik, insya Allah mudah-mudahan kita senantiasa berikan panjang umur, sehat badan, amin ya robbal alamin. Itu yang pertama. Yang kedua, kemungkinan nanti akan dibahas setelah ta'lim ini, dikarenakan ini sudah dapat kabar, info, dan ini infonya sudah valid bahwasanya salah satu jamaah kita tahun ini akan mengadakan kurban lagi ya. Kakak apa Bang? Kakaknya dari Pak RT kita sudah siap untuk berkurban kembali tahun ini. Kita doakan mudah-mudahan masih ada beberapa hari, mudah-mudahan ada para jamaah kita, tetangga kita, kerabat kita yang menyusul akan memberikan atau berkorban di tahun ini. Saya doakan mudah-mudahan para jamaah diberikan keluasan rezeki, amin ya robbal alamin. Jadi kemungkinan kita akan bentuk panitia kembali nih, walaupun memang baru ada satu kambingnya, mudah-mudahan ada tambahan lagi, amin. Jadi secara tidak langsung kita bentuk panitia kembali ya. Nanti kita akan bahas setelah taklim ini, kita baca sebentar ya kajian Safinatun Najahnya. Itu yang kedua. Selanjutnya kemungkinan sholat Idul Adha akan dilaksanakan di
Musola Rahmatul Ikhlas, tapi belum ada info nih. Tapi biasanya ya dari tahun ke tahun Idul Adha itu akan dilaksanakan di Musola Rahmatul Ikhlas. Mudah-mudahan Bapak-bapak para jamaah bisa mengikuti sholat Idul Adha-nya di Musola Rahmatul Ikhlas boleh, atau mau ke Masjid Al-Amin juga boleh, dipersilahkan. Yang jelas pengumuman bahwa pemerintah sudah menetapkan Hari Raya Idul Adha itu jatuh di hari Jumat tanggal 6 Juni 2025. Ya, itu saja informasinya. Baiklah, kita mulai pembacaan kitab Safinatun Najah. Sebelumnya kita kirimkan Fatihah wabil khusus untuk Kiai Musonib, Kiai Mu'alim, yakni Asy-Syaikh Salim bin Abdullah bin Sa'ad bin Sumer Al-Hadrami yang mengarang ini matan Safinatun Najah, dan juga yang mensyarah dari Safinatun Najah Asy-Syaikh Nawawi Tanara Al-Bantani, dan juga para guru, para masyayikh, termasuk guru-guru kita doakan mudah-mudahan para mu'alif yang mengarang kitab ini senantiasa mendapatkan keberkahan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Fatihah khususan ila ruh Syekh Salim bin Abdullah bin Sa'ad bin Sumer Al-Hadrami Masjidil Alim Tanala Syekhina wa mu'allimina Ustadzil Quran wajibatina Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana warhamna bima yanfa'una birahmatika ya arhamar rahimin. Faslun fi arkanil islami. Kemarin kita sudah membahas tentang muqaddimah. Dari mulai pembacaan basmalah kita sudah kupas, puji kepada Allah, kemudian juga sholawat kepada Rasulullah Nabi Muhammad, dan sekarang kita akan membahas pasal yang pertama yang ada di dalam kitab Safinatun Najah. Adapun pasal yang pertama, faslun fi arkanil islami, pasal yang membahas tentang rukun Islam. Rukun Islam. Arkanul islami khamsatun, utawi pira-pira rukun Islam iku ana 5. Jadi arkanul islami khamsatun, rukun Islam itu ada 5. Kita semua memang sudah tahu ya, dari semenjak kecil sudah dididik bahwasanya rukun Islam itu ada 5. Akan tetapi kalau kita lihat kenyataannya sekarang, ini lagi cerita, saya dulu punya atasan ya, atasan itu punya anak paling usianya baru 7 tahun. Ditanya iseng-iseng rukun Islam aja kagak tahu. Na'udzubillahi min. Jadi kalau kita lihat di luaran sana, apalagi anak-anak kita yang notabene orang tuanya terlalu sibuk dengan urusan dunia sehingga mendidik anaknya pun tidak mampu, sampai-sampai rukun Islam aja kagak tahu. Na'udzubillahi min. Oleh karenanya nih pesan nih kita sebagai orang tua, apa yang sudah kita pelajari tolong ajarkan kembali kepada anak-anak kita, kasih tahu kepada mereka bahwa rukun Islam itu ada 5 rukun. Apa itu rukun? Ya, rukun ini arkan itu jamak. Ya, al-arkanu jam'un. Arkan itu jamak. Ya, jadi beberapa rukun. Ruknun asal katanya. Ya, ruknun.
Rukun itu kalau diibaratkan sebuah bangunan namanya pondasi. Sebuah rumah sebelum memikirkan tembok, memikirkan atap, pintu, jendela dan lain sebagainya, yang paling dasar yang harus diutamakan adalah pondasi. Ya, ada istilahnya cakar ayam, biar pondasinya lebih kuat dicor. Ya, pondasi itu namanya rukun. Nah, rukun Islam berarti pondasinya ada berapa? 5. Bangunan rumah juga tuh sama tuh. Ya, depan kiri, depan kanan, belakang kiri, belakang kanan. Biasanya di tengah-tengah juga ditaruhin tuh, biar kuat. Itulah rukun Islam. Ya, jadi rukun Islam itu pondasinya Islam. Manusia kalau ingin Islamnya sempurna, maka 5-nya ini harus terpenuhi. Bagaimana kalau tidak terpenuhi? Sama seperti bangunan, 5 pondasi salah satunya roboh, bisa nggak? Bisa, tapi doyong biasanya, miring, pincang. Demikian juga manusia tuh. Ya, makanya perlu diperhatikan 5 rukun ini harus kita sempurnakan. Apa? Yang pertama, syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Ya, jadi rukun Islam yang pertama itu adalah syahadat. Apa itu syahadat? Apa itu syahadat? Iya, syahadat itu artinya kita bersaksi, ya, bahwasanya syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang patut kita sembah, ya. Alla ilaha, ya, ay la ma'buda, tidak ada Tuhan yang patut kita sembah. Aila maksuda, tidak ada Tuhan yang kita maksud, ya, illallah, terkecuali Allah. Wa anna muhammadar rasulullah, dan juga kita harus bersaksi bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah. Ya, kemarin kita sudah bahas siapa itu Muhammad, khatamin nabiyyin atau khataman nabiyyin, penutup dari sekalian banyak nabi. Jadi pondasi yang pertama yang harus kita kokohkan dalam diri kita, kita harus bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Berapa kali minimal kita membaca syahadat? Berapa kali? 17. Ada lagi? 21 boleh. Minimal yang kita baca itu coba kita hitung. Kita baca syahadat itu di dalam sholat, ya kan? Di dalam sholat, karena termasuk rukun juga nih baca syahadat di dalam sholat. Ya, tasyahud. Baik itu tasyahud awal maupun tasyahud akhir. Ya, tasyahud awal 1, tasyahud akhir juga 1. Berarti umpama nih dalam sholat subuh kita baca syahadat berapa tuh? 2. Sholat zuhur berapa? 4. Sholat asar 4. 2. Hah? Ayo dihitung, belajar mikir. Ayo mikir. Subuh berapa? 1. Zuhur 2. Asar 2. Maghrib 2. Isya 2. Berapa tuh? 9. Minimal 9 waktu kita baca syahadat, ya kan, di dalam sholat. Itu baru wajib, belum sunnahnya. Masya Allah. Ya. Jadi kewajiban kita yang pertama untuk, ya, agar pondasi kita sebagai umat Islam harus benar-benar
mengucapkan kalimat syahadat. Itu yang pertama. Lanjut. Yang kedua, wa iqamus sholat, dan mendirikan sholat. Kenapa di sini mendirikan sholat? Karena sholat itu adalah tiangnya agama. Ya, tiangnya agama. Sebagaimana Nabi besar Muhammad SAW bersabda, qala Rasulullah SAW, as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Sholat itu adalah tiangnya agama. Siapa yang mendirikan sholat berarti dia menegakkan agama, dan barang siapa yang meninggalkan sholat dia berarti meruntuhkan agama. Naudzubillahi min. Jadi pondasi yang kedua agar kita menjadi muslim, menjadi orang Islam yang sejati, kita harus benar-benar mendirikan dan menegakkan sholat, ya. Walaupun pikiran kita masih kemana-mana, mending sholat, ya kan, daripada kita kemana-mana tidak sholat. Masih mending sholat, pikirannya kemana-mana daripada kemana-mana tidak sholat. Ya, seberapa sih lamanya sholat? Nih, kalau kita hitung-hitung, Allah berikan napas kita sehari semalam itu 24 jam. Dari 24 jam itu berapa kita gunakan untuk sholat? Paling juga ya 10 menit. Apalagi kita tahu, ya, saya juga benar-benar merasakan paling sholat itu paling lama paling cepat lah 2 menit, 3 menit ya kan, kali 5 sehari semalam 5 cuma 10 menit, sedangkan Allah kasih napas kita itu 24 jam cuma dipotong 10 menit. Kalau dibilang adil, tidak adil, ya, itu pun masih banyak yang lewat. Subuh kesiangan, Dohor lewat, asar bablas, maghrib tidur. Masya Allah, naudzubillah min dzalik. Oleh karenanya nih, ya, diingatkan kembali agar Islam kita benar-benar sempurna. Yuk kita sempurnakan dengan senantiasa menjalankan ibadah sholat. Ya, percuma amal-amal kita yang lain. Ya, nih sekali lagi saya bilang, percuma ibadah-ibadah kita yang lain, sedekah kita, amal-amal yang lain, puasa kita, zakat kita, semuanya kalau sholat kita masih kagak bener, apalagi lewat, tidak ada sama sekali, jangan harap pahala-pahala yang lain itu bisa kita dapatkan. Ya, karena amal yang pertama kali yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumil akhirat nanti adalah sholat. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholat. Ya, amalan yang pertama kali yang akan dihisab oleh Allah kelak di yaumil akhirat nanti adalah sholat. Ya, apabila baik sholatnya, maka baik pula seluruh amal-amal yang lainnya. Sebaliknya, kalau sholatnya buruk, maka amal-amal yang lainnya pun ikut buruk. Karena diibaratkan ini, kalau kita mau nonton bioskop, umpama nih bioskop atau konser lah, atau tempat wisata, sholat ini tiketnya, tiket. Ya, kalau kita ingin mendapatkan wahana-wahana di dalam tuh, umpama kita mau masuk Ancol, ya, kepengen lihat naik prosotan, naik apa saja tuh, maka yang pertama kali yang harus kita beli adalah tiket. Demikian juga nanti di akhirat tuh, sholat itulah tiket kita. Kalau kagak ada tiketnya kita nggak bisa masuk. Ya, ibarat kalau kita mau masuk rumah, sholat itu kuncinya.
As-sholatu miftahul jannah. Sholat itu adalah kuncinya surga. Ya, oleh karenanya sekali lagi, yuk kita sama-sama benahi ibadah sholat kita agar Islam kita dianggap sempurna. Lanjut yang ketiga, wa ita'uz zakah, dan mendatangkan zakat atau membayar zakat. Ya, nih yang punya kelebihan rizki. Di sini yang dimaksud itu adalah selain zakat fitrah, ada yang namanya zakat mal. Ya, kadang-kadang coba kita lihat di luaran sana, orang yang mampu sulit sekali buat bayar zakat. Ya, padahal di balik harta kekayaannya itu adalah hak. Ya, ada hak fakir miskin. Ya, yang 8 asnaf tuh, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin dan lain sebagainya. Ya, akan tetapi mereka yang merasa kecukupan harta sulit untuk mengeluarkan. Kenapa? Sayang. Mereka menganggapnya harta yang mereka dapatkan semata-mata hasil jerih payah mereka sendiri, bukan tanpa bantuan dari Allah. Ya, ini perlu diingatkan. Ya, zakat itu kewajiban, wajib buat kita. Ya, zakat itu macam-macam, bukan zakat fitrah saja. Ada yang namanya zakat mal, zakat tijaroh, perdagangan, pertanian, perkebunan. Bahkan pemerintah sekarang menegakkan ada yang namanya zakat profesi. Ya, yang punya profesi itu sebagai direktur apa itu dipotong zakatnya. Ya, akan tetapi mereka orang-orang kaya, orang-orang yang mempunyai kelebihan harta sulit untuk berzakat. Padahal diwajibkan itu. Ya, setiap tahun kita hitung. Ya, perhitungannya itu 85 gram kalau dihitung. Nanti dibahas secara detailnya nanti di bab-bab terperinci. Ada yang namanya babus zakat. Ya, termasuk sholat juga nanti ada babus sholat. Nah, di dalam zakat itu perputaran 1 tahun itu umpama kita punya harta 85 gram emas. Kalau dihitung sekarang emas berapa segramnya? 1 jutaan. 1 juta lebih. Atau kita pukul rata lah. Kita punya harta 1 tahun itu, ya haul namanya 1 tahun. Nisabnya 85 gram atau dipukul rata 100 juta. Kalau kita punya tabungan, punya harta kekayaan 100 juta, maka kita diwajibkan untuk mengeluarkan zakat, namanya zakat mal, zakat harta. Berapa zakatnya? 2,5%. Ya, dari 100 juta itu 2,5%-nya berapa? Cuma 2,5 juta. Ya, cuma 2,5 juta dari harta kekayaan mereka yang 100 juta. Tapi mereka yang duitnya miliaran bahkan triliunan sulit untuk mengeluarkan zakat. Sekalinya sodako pengen diekspos, korban pengen diekspos dan lain sebagainya. Naudzubillah min dzalik. Lanjut yang keempat, wasaumu ramadhana, dan puasa di bulan Ramadan juga kewajiban kita nih agar keimanan Islam kita sempurna. Dan yang terakhir, yang kelima, wa hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila, dan haji ke Baitullah, berangkat haji. Untuk siapa? Man istata'a ilaihi sabila, bagi orang-orang yang mampu untuk melaksanakannya atau pergi ke Baitullah. Ya, kembali lagi orang-orang kaya di luaran sana, ya kan, pelesiran kemana-mana, ke Jepang nyampe, ke Amerika nyampe, ke Cina, ke Thailand dan lain sebagainya. Sementara untuk pergi ke tanah suci susah. Mereka sulit dengan alasan belum dapat panggilan, dengan alasan takut mendapatkan azab kualat nanti di tanah suci. Padahal
pergi haji itu merupakan ibadah yang luar biasa. Agar Islam kita sempurna, ya, kita juga sebenarnya kepengen pergi ke Baitullah, apa daya kita belum mampu. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan rezeki yang berkah yang banyak, agar kita bisa menyempurnakan rukun Islam kita. Kalau syahadat gampang, sholat gampang, zakat gampang kalau ada uangnya, puasa kalau mampu, kalau kuat. Tapi kalau haji yang mampu, ya ada harta, ini yang sangat berat. Oleh karenanya mudah-mudahanlah kita berdoa kepada Allah, Allah berikan kita rezeki yang halal yang banyak, sehingga kita bisa bersama-sama pergi ke Baitullah untuk melaksanakan dan menyempurnakan rukun Islam kita yang kelima, yakni pergi haji ke Baitullah. Amin ya rabbal alamin. Jadi itulah ya 5 rukun Islam yang harus senantiasa kita jaga erat, pegang teguh-teguh agar Islam kita sempurna. Syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji ke Baitullah. Kemudian nanti minggu depan kita akan bahas, atau 2 minggu lagi, faslun fi arkanil imani wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan sedikit yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan bisa kita amalkan untuk kehidupan kita sehari-hari, dan kita ajarkan kembali kepada keluarga kita, anak cucu kita, dengan harapan anak-anak kita dijadikan oleh Allah keturunan yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiniyah wa likulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'fu 'anna ya karim, wa'fu 'anna ya karim ya wasi'al maghfirah. Allahumma alhimna ilman warzuqna fahman. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aftah lana bi futuhil arifin wahdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasyiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalika fadlun minallahi wa kafa billahi alima. Allahumma yassir lana wa la tu'assir alaina fil ilmi wad dini wad dunya wal akhirah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Wal minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.